Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Liza. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai causative verbs. Jadi saya membuat video kali ini itu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bahasa Inggris. Apakah sahabat-sahabat di rumah tahu apa itu causative verbs? Causative verbs adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan aksi. Umumnya ada 4 kata kerja causative verbs yang sering digunakan, yakni ada get to, let's, makes, and has or have or had. Di sini ada rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah X cause Y do something. Jadi X ini menyebabkan Y ini melakukan sesuatu, di mana X di sini itu berperan sebagai subjek dan Y di sini itu berperan sebagai objek. Jadi objek di sini itu tidak selamanya itu orang. Jadi bisa saja dia itu benda. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pengaplikasian causative verbs itu dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Jadi biar teman-teman tidak salah ketika menggunakan causative verbs dalam kehidupan sehari-hari, yuk simak penjelasannya. Oke, pada konteks yang pertama ya. Jadi di sini kita membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk kita gitu ya. Nah, jadi atau di sini persuade ya, membujuk atau persuade. Nah, jadi di sini kalau kita ingin membujuk seorang untuk melakukan sesuatu kepada kita menggunakan gets to ya. Jadi ada to-nya ya, gets to. Nah, di sini rumusnya teman-teman bisa lihat sendiri. X gets Y to do something ya. Nah, di sini contohnya ada James gets his aunt to buy him detective books. Nah, jadi si James ini membujuk bibinya untuk membelikan dia buku detektif ya. Oke, di sini kita bisa lihat strukturnya ya. James ini itu sebagai X ya, atau sebagai subjek. Kemudian gets di sini itu sebagai causative verbs. Kemudian his aunt ini merupakan Y atau objek ya. Kebetulan di sini objeknya adalah orang. Kemudian to di sini merupakan causative verbs. Nah, dan by di sini itu merupakan kata kerja bentuk pertama ya. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita ingin membujuk, kita menggunakan gets to ya. Nah, kemudian pada konteks yang kedua itu mengizinkan atau allow ya. Nah, di sini ketika kita mengizinkan seorang melakukan sesuatu untuk kita cukup dengan kata kerja let's ya, nggak pakai to. Ingat ya, jadi ketika kita mengizinkan itu cukup pakai let's, nggak pakai to. Yang pakai to cuma ketika kita membujuk. Nah, jadi rumusnya X lets Y do something. Oke, contohnya di sini adalah My grandma lets us use our phone. Nah, jadi teman-teman ingat banget jangan sampai ketukar ya, karena akan salah gitu ya, akan salah. Jadi ketika membujuk menggunakan gets to, nah dan ketika mengizinkan kita menggunakan let's. Ingat nggak ada to-nya, jadi jangan let's to. Nah, di sini pada konteks yang ketiga yaitu memaksa atau force. Nah, di sini ketika kita ingin memaksa ya seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita cukup menggunakan kata kerja makes. Jadi rumusnya di sini X makes Y do something. Di sini ada contohnya juga. I make my nephews wash their hands regularly.
Nah, di sini ada hal yang perlu kita perhatikan dan ingat ya. Jadi, make ini sewaktu-waktu juga bisa berubah menjadi made. Kapan dia berubah menjadi made? Pada saat kalimatnya itu merupakan past tense. Nah, jadi perlu diingat, ketika kalimat itu merupakan past tense, dia tidak menggunakan make lagi, tapi berubah menjadi made. Oke, kemudian pada konteks yang terakhir di sini, dia itu meminta atau request ya. Nah, jadi ketika kita ingin meminta seseorang untuk melakukan sesuatu kepada kita ya, jadi kita tuh bisa menggunakan has or have or had. Jadi terserah kita ya. Nah, di sini di rumusnya cuma ada has ya, tapi kita bisa menggunakan 3 tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Jadi di sini X has or had or have Y do something. Di sini contohnya, I have 2 detectives find my kittens ya. Jadi ingat ya tadi ya, pakai has or have or had. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ingat ya. Jadi kata makes itu bisa berubah menjadi made, kata has itu bisa berubah menjadi have atau had. Nah, jadi kata-kata tersebut bisa berubah bentuk tergantung konteks kalimatnya, tensesnya, dan subjeknya. Nah, jadi kemudian ini juga yang perlu kita ingat ya. Apabila kita menemukan pada suatu kalimat itu objeknya dihilangkan atau nggak ada objek pada kalimat tersebut, maka verb 1 akan berubah menjadi verb 3. Mengapa? Karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang pasif. Dan apabila kalimat tersebut ditambahkan objek kembali, maka verbnya kembali ke bentuk 1 ya. Terkadang membingungkan juga ya, kita harus menggunakan verb 1 atau verb 3. Nah, berikut akan saya bagikan tipsnya supaya teman-teman di rumah tidak bingung. Yang pertama, jikalau setelah have atau has atau had itu adalah orang, maka verb yang kita gunakan adalah verb 1. Nah, jikalau setelah have atau has atau had itu adalah benda, maka kata kerja yang kita gunakan adalah verb 3. Mengapa? Karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang pasif. Dan yang terakhir adalah jikalau setelah get atau got itu adalah benda, maka kata kerja yang kita gunakan adalah verb 3 atau bentuk ketiga. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.